Namun sebelumnya mari kita mulai pertemuan ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ayat 209. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Fa in zalaltum, fa in maka jika, fa in maka jika, zalaltum ini berakhiran tum, namanya fi'il madhi, berasal dari kalimat zalala. Nah zalala itu nanti kalimatnya nggak ada, adanya zalla, karena huruf lamnya ada dua, maka dijadiin satu, nanti diganti dengan tasdid. Jadi nanti fi'il madinya adalah zalla. Fa in zalaltum, maka jika kalian tergelincir, mimba dima, mimba dima dari sesudah apa yang ja'atkumul bayyinatu, dari sesudah apa yang ja'at datang kum kepada kalian al bayyinatu bukti-bukti. Jadi kalimat al-bayyinatu ini berakhiran tu menjadi pelaku dari kalimat ja'at. Menjadi pelaku dari kalimat ja'at. Apabila atau jika kalian tergelincir dari sesudah apa yang telah datang bukti-bukti kepada kalian, atau bukti-bukti telah datang pada kalian, fa'lamu, ini ada kalimat fa. Kalimat fa ini adalah jawab dari kata in. Jika kalian tergelincir sesudah bukti-bukti itu datang padamu, maka fa'lamu, maka ketahuilah. Nah, kalimat ketahuilah ini namanya fi'il amr. Fi'il amr. Nah, fi'il amr kok huruf terakhirnya wawu alif, maka fi'il amr tersebut domirnya adalah antum. Domirnya adalah antum. Fa'lamu, maka ketahuilah kalian, atau kalian ketahuilah. Annallaha, sesungguhnya Allah azizun hakim. Azizun maha perkasa, hakimun lagi maha bijaksana. Hakimun lagi maha bijaksana. Fa in zalaltum, maka jika kalian tergelincir, mimba dima, dari sesudah apa yang. Jadi kalau kalimat ma ini digabungnya harus ke kalimat ba'di. Mim ba'di ma, sesudah apa yang, sesudah apa-apa. Dari sesudah apa yang ja'atkum, telah datang kepada kalian, al-bayyinatu, bukti-bukti. Nah, kalimat al-bayyinah ini jamak. Ya, jamak. Ada yang mengatakan jamak mu'annas salim,
Ada yang mengatakan jamak taksir, nggak apa-apa, sama aja. Jamak taksir ya mu'annas, jamak mu'annas salim ya mu'annas. Tapi saya lebih condong kepada al-bayyinatu itu jamak taksir. Walaupun ada alif dan taknya. Kenapa? Karena dilihat dari fiilnya. Ini fiilnya berupa ja'at, ada tak sukunnya. Kalau tak sukun itu kan domirnya hiya. Domirnya hiya. Nah, hiya itu kan untuk tunggal. Nah, makanya domir hiya itu bisa untuk jamak taksir atau isim mufrad mu'annas. Kalau jamak mu'annas salim, pasti bukan ja'at. Tapi pasti pakai hunna, ji'na. Saya ulangi, fa'in zalaltum maka jika kalian tergelincir, mimba dima dari sesudah apa yang ja'at kumul bayyinatu, bukti-bukti telah datang pada kalian, fa'lamu maka ketahuilah kalian, annallaha sesungguhnya Allah azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Hal yang duruna illa. Oh iya. Jadi ketika ada lafal inna atau anna. Kalau inna itu biasanya ada di awal, kalau anna ada di tengah-tengah. Apalagi kalimat ini jatuh setelah fi'il. Kayak misalnya asyhadu pasti anna, asyhadu fi'il. Fa'lamu fi'il, setelahnya pasti anna. Ya, walaupun fungsinya hampir sama. Inna dan anna itu sekeluarga. Li inna anna laita lakinna la'alla itu. Inna anna laita lakinna la'alla itu sama. Hal yang duruna illa ayyatiyahumullahu fi dulalin minal ghumami wal malaikatu wa qudiyal amr. Hal yang duruna illa. Nah, hal itu biasanya maknanya apa? Hal itu biasanya maknanya apa? Apakah? Ya, hal ataka hadisul biasanya maknanya apakah? Ini biasanya. Nah, kalimat hal ini ketika ketemu dengan illa, maka dimaknai apa? Dimaknai tidak. Hal yang duruna tidakkah? Yang duruna mereka yang nadoro itu makna awalnya apa? Nadoro makna awalnya melihat. Hal yang duruna illa, tidakkah yang duruna mereka menanti? Illa ayyatiyahumullah, kecuali ayyatiya bahwa ya'tiyahumullah. Ini lafal Allah menjadi pelaku dari kata yang mana? Kata ya'ti. Kata ya'ti. Karena nanti kalimat ya'ti ini domirnya adalah huwa. Domirnya adalah huwa. Nah, huwa itu ya sama. Allah itu kalau didomirkan, kalau dikata gantikan ya huwa, sama. Qul huwa Allahu ahad. Qul huwa Allahu ahad, sama. Illa ayyatiyahumullah fi dulalin, kecuali Allah akan mendatangkan atau Allah akan datang fi dulalin, dalam dulal, naungan, yaitu naungan apa? Minal ghamami, dari awan.
Minal ghamami, yaitu awan atau dari awan. Wal malaikatu, dan juga malaikat. Maksudnya kalimat al malaikatu ini kan ada depannya ada wawu ya Pak ya. Namanya wawu apa? Namanya wawu atof. Dan ini diatofkannya kemana? Nah kalau ditanya diatofkannya kemana, lihat huruf terakhir caranya. Kalau huruf terakhirnya doma, maka carilah isim yang berakhiran doma. Nah, nanti kembalinya kepada Allah. Maksudnya apa? Yang datang itu Allah akan mendatangkan kepada mereka ya awan, ada ya naungan awan. Begitu juga mendatangkan malaikat mendatangkan atau datang. Jadi Allah datang dengan membawa al-ghamam, mengutus al-ghamam, begitu juga malaikat. Wa qudiyal amru. Wa qudiya ini berasal dari kalimat qadha. Ya, qadha dan qadar, qadha. Wa qudiya, dan telah diputuskan al-amru, segala urusan atau perkara. Ini kalau tadi ada kalimat tidak ketemu dengan illa, maka artinya akan ada kalimat tidak ketemu illa, maka dalam bahasa kita artinya hanya. Maksudnya mereka menanti-nanti dengan apa? Bahwa Allah akan datang kepada mereka dengan membawa naungan awan. Wal malaikatu, dan juga malaikat. Wa qudiyal amru, dan diputuskannya segala urusan atau segala perkara. Wa ilallahi, dan kepada Allah lah. Dan kepada Allah lah turja'ul umur. Turja'u, dikembalikan, karena berasal dari kalimat roja'a. Al-umur itu jamak dari kata al-amru. Kalau al-amru satu perkara, satu urusan. Kalau al-umur beberapa urusan. Maka al-umur ini namanya jamak. Namanya jamak taksir. Nah, dalam menerjemahkan wa ilallahi turja'ul umur, dan segala urusan atau perkara-perkara dikembalikan ilallahi, kepada Allah. Dan kalau di sini dibalik, kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Hal yang duruna, tidaklah mereka menanti kecuali, berarti mereka hanya menanti ayyatiyahumullahu wahu fi dhulalin, bahwa Allah akan mendatangi atau memberikan kepada mereka fi dhulalin minal ghamami, pada naungan awan. Wal malaikatu, dan juga para malaikat. Wa qudiyal amru, dan diputuskan al-amru urusan. Wa ilallahi, dan kepada Allah lah turja'ul umuru, segala urusan dikembalikan. Boleh dibalik, segala urusan dikembalikan ilallahi, kepada Allah. Coba kita ulangi dari awal ya. Fa in zalaltum, maka jika kalian tergelincir, mim ba'dima, dari sesudah apa yang ja'atkumul bayyinatu, datang kepada kalian bukti-bukti, atau boleh di kalimat seperti ini aja juga boleh dibalik, bukti-bukti didatangkan pada kalian, itu juga boleh. Kenapa? Karena ada maf'ul atau ada objek yang mendahului subjek.
Fa'lamu maka ketahuilah annallaha bahwasannya Allah azizun hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Hal yang duruna illa, tidaklah mereka menanti illa ayyatiyahumullah, kecuali Allah datang pada mereka fi dulalin dalam naungan minal gomami, awan berupa awan, wal malaikatu dan juga para malaikat, wa qudiyal amru dan diputuskanlah perkara. Pada hari kiamat nanti orang-orang itu hanya meminta supaya apa? Allah memberikan naungan awan. Artinya apa? Mereka dalam kondisi kepanasan itu hanya mereka bisa mendapatkan teduh. Nah setelah itu cepat-cepat para malaikat datang terus kemudian urusannya cepat diselesaikan. Biasanya kalau urusan lagi susah itu pengen cepat-cepat selesai. Kalau nikmat ya pasti pengen lama-lama, itu udah memang kodratnya manusia itu begitu. Kalau urusannya susah pengen cepat-cepat selesai. Tapi giliran enak pengen lama-lama, nggak mau turun. Wa ilallahi turja'ul umur, dan segala urusan akan dikembalikan kepada Allah. Sal Bani Israil, kita terjemahkan semuanya dulu ya. Sal itu berasal dari kata is'al, berasal dari kata sa'ala, soal bahasa Indonesia. Tulisannya gini, sa'ala. Sa'ala, bertanya. Sal Bani Israila, bertanyalah Bani Israil kepada Bani Israil, kam berapakah? Ini kam ini namanya kalimat tanya. Jadi kalau tadi ada kaifa, ada hal, ada kam. Kalau kam itu apa? Suatu pertanyaan yang menanyakan tentang apa Pak? Tentang jumlah, berapa? Kalau bahasa di pertanyaan kita berapakah? Kam atainahum min ayatin bayyinatin. Kam berapakah ataina yang kami datangkan hum kepada mereka. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa yang kami datangkan atau yang kami berikan kepada mereka itu, min ayatin bayyinah, dari ayatin, apa? Ayat bayyinatin yang jelas. Maksudnya, tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyak ayat yang jelas yang sudah kami datangkan kepada mereka. Kalau kita pikir-pikir ya memang benar pertanyaan ini pantas ditanyakan kepada Bani Israel. Karena dari 4 kitab itu mayoritas diberikan pada siapa? Bani Israel. Jadi Zabur itu ya Nabi Dawud itu ya mim Bani Israel. Nabi Musa, Nabi Isa. Itu tiga-tiganya mim ahli Bani Israel itu. Nabi juga begitu. Mayoritas Nabi itu turun atau diutus oleh Allah saat di zaman Bani Israel. Jadi pantas ketika ada pertanyaan, kam atainahum min ayatin bayyinah. Berapa banyak ayat-ayat yang jelas yang sudah kami datangkan pada mereka Bani Israel. Wa may yubaddil, ketika ada man ketemu dengan fi'il yang berakhiran sukun. Ya, ini menandakan kalau mannya ini
Mannya bermakna man syartiyah, man syarat, yang nantinya pasti akan ketemu kalimat maka atau fa. Gitu. Kalau tidak ketemu kalimat maka, pasti nanti akan ketemu fi'il yang harokatnya sukun juga. Gitu. Karena kalau kita belajar i'rab itu, di antara kalimat yang bisa menjazmkan dua kata, itu ya man itu. Wa may yubaddil, dan barang siapa yubaddil yang mengganti nikmatallahi, nikmat Allah. Barang siapa yang mengganti nikmat Allah, mim ba'di ma ja'athu, mim ba'di dari sesudah, ma apa yang. Ini dari tadi kita selalu ketemu kalimat ba'di, tapi dia tidak bertanwin. Karena memang digabung dengan kalimat ma. Makanya ma itu kalau ketemu kalimat ja'a, kok tidak ada mim ba'di, pasti ma-nya artinya tidak. Misalnya ja'a artinya apa? Ja'a artinya datang, kalau ma ja'a artinya tidak datang. Tapi karena di sini ma jatuh setelah mim ba'di, maka ma-nya ini bermakna isim. Nah, satu-satunya isim di ma itu ya isim mausul. Wa may yubaddil ni'matallahi, barang siapa yang mengganti nikmat Allah, mim ba'di ma ja'athu, dari sesudah apa-apa yang telah datang hu padanya. Yang datang apa, Pak? Nah, kalimat ja'at ini kan diakhiri dengan tak sukun. Maka carilah kalimat yang ada tak marbutohnya. Apa itu? Yaitu nikmat. Di nikmat ini. Ada tak marbutohnya ini. Sesudah nikmat-nikmat Allah itu datang hu padanya. Pada siapa? Man yubaddil, orang yang mengganti. Ya. Kalimat ini sudah terpisahkan dari kalimat Bani Israel tadi, karena sudah ada tanda apa, Pak? Sudah ada tanda waqaf. Barang siapa yang mengganti nikmat Allah, sesudah nikmat Allah itu datang kepadanya, kepada orang yang akan mengganti itu, fa innallaha, nah ini tadi yang saya bilang, ketika ada man yang bermakna barang siapa, pasti akan ketemu kalimat yang bermakna maka. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, syadidul iqabi, syadidun, apa syadid? Syadid itu berasal dari kalimat syiddah, sangat. Kalau yang dimaksud ini adalah beratnya, ya sangat berat-beratnya siksa. Al-iqab sama dengan al-azab. Tanyakanlah kepada Bani Israel berapa ayat yang jelas yang kami datangkan kepada mereka. Barang siapa yang mengganti nikmat Allah, sesudah datang kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Sangat berat itu diambil dari mana, Pak? Syadid, ya, diambil dari kata syadid. Nanti dalam ayat yang lain bunyinya bukan syadidul iqab, tapi syadidul azab, seberat-beratnya siksa. Kita ulangi. Sal Bani Israel, tanyakanlah kepada Bani Israel. Kam atainahum, berapa
yang kami datangkan kepada mereka min ayatin bayyinah, dari ayat yang jelas. Wa may yubaddil, dan barang siapa yang mengganti nikmatallahi, nikmat Allah, mim ba'di ma ja'athu, dari sesudah apa-apa yang telah datang kepadanya. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, seberat-beratnya siksa. Kita habiskan dulu ya. Zuyyina berasal dari kalimat zayyinah, zana. Artinya apa? Dihiasi. Kenapa kok bermakna di? Karena diawali fi'il madhi, diawali dengan dhamma, huruf sebelum akhirnya kasroh. Kalau zayyana menghiasi, kalau zuyyina dihiasi. Istilahnya apa Pak ini Pak? Fi'il apa? Fi'il madhi majhul, ya. Fi'il madhi yang majhul. Kemarin sudah ada kataba menjadi kutiba, ja'ala menjadi ju'ila, nasoro menjadi nusiro. Kalimat yang tadinya bermakna me dirubah menjadi bermakna di. Yang tadinya aktif berubah menjadi pasif. Zuyyina telah dihiasi. Lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Dihiasi apa? Al-hayatud dunya. Dihiasi al-hayatud dunya dengan kehidupan dunia. Orang-orang, bagi orang-orang kafir, zuyyina telah dihiasi al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Nah, jadi kalimat zuyyina ini nanti pelakunya adalah kalimat al-hayatud dunya. Jadi kehidupan dunia menghiasi pada orang-orang kafir. Karena ini di kalimat apa ya, pelakunya di akhir. Ya, jadi orang-orang kafir dihiasi dengan perkara kehidupan dunia. Boleh dibalik, perkara dunia menghiasi orang-orang kafir. Kayak tadi, alladzi mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Itu diartikan apa tadi? Sesudah, mana yang tadi, bayyinat tadi? Ini. Maja mim ba'di ma ja'athumul bayyinat. Sesudah apa-apa yang datang pada kalian bukti-bukti. Itu boleh diartikan sesudah bukti-bukti didatangkan pada kalian. Jadi dalam menerjemahkan antara pasif dengan yang aktif, nanti dilihat apakah subjeknya didahulukan atau tidak. Nah ini di Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Zuyyina telah dihiasi lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir. Dihiasi apa? Al hayatud dunya. Dihiasi dengan al hayatu, yaitu kehidupan, hayat. Al hayat. Ad-dunya, dunia. Wa yaskhoruna, dan mereka. Ini kalimat ini berasal dari kalimat sakhoro. Sakhoro yaskhoru. Kalimatnya ini berupa aslinya.
Wa yaskharuna, dan mereka menghinakan atau melihat hina. Minalladzina amanu, dari sebagian alladzina amanu, pada orang-orang yang beriman. Di mereka itu yang dimaksud siapa? Yaskhurun itu. Merekanya siapa yang dimaksud? Yaitu alladzina kafaru. Jadi orang-orang kafir dihiasi dengan kehidupan dunia. Dan mereka menganggap remeh, menganggap rendah, yaskhor, minalladzina amanu, dari orang-orang yang beriman. Setelah kalimat alladzina amanu ada tanda mim. Ini menandakan kalau ketika kita baca Quran di ayat ini pas ketemu kalimat ini, kita harus apa, Pak? Harus berhenti. Wa yaskharuna minalladzina amanu, berhenti. Karena ada apa? Karena ada tanda waqaf lazim. Kenapa kok harus berhenti di situ? Karena ketemu kalimat walladzina taqau. Ya, walladzina taqau. Jangan sampai nanti diartikan mereka orang-orang kafir menganggap rendah terhadap orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat ini itu yang dianggap rendah hanya posisinya sebagai alladzina amanu. Sedangkan alladzina taqau, ya, tidak termasuk atau tidak diatofkan ke alladzina amanu. Karena di sini ada tanda tanda huruf atof nih. Huruf atof yang takutnya kalau tidak ada tanda waqaf lazim, takutnya wawu atofnya ini diatofkan kemana? Ke alladzina amanu. Kenapa? Bentuknya sama, Pak. Nih. Alladzina amanu ya isim mausul dan fi'il madhi. Alladzina taqau ya isim mausul dan fi'il madhi. Ini takutnya nanti sama, padahal bukan. Makanya diijtihadkan bahwa sampai di kalimat alladzina amanu harus berhenti. Walladzina taqau, dan orang-orang yang bertakwa. Fauqahum, di atas mereka. Bedanya sama ala apa? Fauqahum sama alaihim. Fauqahum sama alaihim. Kalau fauqahum artinya apa? Di atas mereka. Kalau alaihim, di atas mereka. Sama enggak, Pak? Beda. Apa? Jangan ngomong beda kalimatnya. Kalimatnya jelas beda. Pertama, kalau fauqa itu lawan kata dari kalimat tahta. Ya, min tahti arjulihi min tahta, itu artinya di bawah. Kalau fauqa di atas. Nah, kalimat tahta dan fauqa ini lebih cenderung kepada isim makan. Isim makan, isim yang menunjukkan suatu tempat. Adapun ala itu huruf jar, maknanya tidak harus atas. Ini enggak. Misalnya kutiba alaikum, diwajibkan alaikum atas kalian, atas mana? Jangan nanya begitu, karena ala bukan isim makan. Itu hanya bahasa Indonesia pas kebetulan sama. Makanya ada yang mengartikan kalau air ini di atas meja, ini pakainya fauqa apa ala? Fauqa. Ini pakainya fauqa karena secara tempat air ini di atas meja. Nah, ini alma fauqa al-maktab misalnya. Walladzina taqau fauqahum yaumal qiyamati. Adapun orang-orang yang bertakwa fauqahum, di atas mereka.
Maksudnya di atas ini tidak harus di atas, enggak. Maksudnya secara derajatnya. Derajatnya di atas mereka yaumal kiamati pada hari kiamat. Nah, kalimat pada hari kiamat, kalimat padanya diambil dari mana, Pak? Boleh enggak kalimat padanya itu kita hilangkan saja? Kan enggak ada kalimatnya. Nah, kalau kita perhatikan antara ya. Antara kalimat fauqa dengan yauma. Fauqa dengan kalimat yauma. Antar keduanya mempunyai makna yang hampir sama. Ya. Kalau hari itu waktu apa tempat? Waktu. Nah, gitu ya. Kalau hari itu bermakna waktu, kalau fauqa bermakna tempat. Makanya dalam kaidah dalam ilmu nahwu itu isim zaman sama isim makan itu sama. Dia lebih cenderung kepada isim yang dibaca nasab. Di antara mansubatul asma, isim-isim yang dibaca nasab itu di antaranya ada isim zaman, isim makan. Maka ketika ada isim zaman atau isim makan, kok berharokat fathah, maka itu menyimpan kata fi. Pokoknya menyimpan kalimat huruf jar. Bisa fi, bisa ala. Fi, biasanya fi. Maka dalam menerjemahkan gimana? Adapun orang-orang yang bertakwa, fauqahum di atas mereka. Nah, kalimat di-nya itu dari mana? Diambil dari kalimat fauqa yang berharokat fathah. Yaumal qiyamati. Dalam menerjemahkan fi yaumil qiyamati. Gitu ya, Pak. Sama kayak kemarin saya menjelaskan tentang kalimat mim ba'du dengan mim ba'di. Kalau mim ba'du dari sesudahnya, mim ba'di dari sesudah, enggak pakai nya. Makanya kalau kalimat misalnya ada kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Al-yauma. Maka maknanya apa, Pak? Harus ada kalimat pada. Karena apa? Kalimat tersebut diharokati fathah, dibaca nasab, bermakna fi. Yaumal qiyamati pada hari kiamat. Kalau ditanya tadi, kalimat padanya diambil dari mana? Dari kalimat yaum yang berakhiran fathah. Wallahu yarzuqu may yasha. Wallahu dan Allah. Ini juga begitu. Nanti sebelum kata wallah itu ada tanda wakaf nih di sini. Tanda wakaf. Karena apa? Di situ ada kata wa. Nah, takutnya kalau tidak diakhiri dengan tanda wakaf, maka takutnya nanti akan tersambung terus tuh. Dengan misalnya wa yaskharuna minal ladzina amanu, mereka memandang rendah terhadap orang-orang yang beriman dan memandang rendah terhadap orang-orang yang bertakwa dan memandang rendah Allah. Takutnya begitu. Karena ada wa kan? Wa yaskharuna misalnya gini. Wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqau wallahu. Ada wa. Makanya harus dipisah-pisah, Pak. Supaya dalam memahami ayat ini itu tidak serampangan. Nah, kalimat wallah, wawunya bukan wawu ataf lagi. Wallahu yarzuqu may yasha, wallahu dan Allah, walaupun dan itu maknanya bukan dan diatofkan ke yang awal tadi ya. Yarzuqu, dia memberi rizki,
mayyasha'u kepada orang yang ia kehendaki bighairi hisab dengan tanpa perhitungan. Allah memberi rizki kepada orang yang ia kehendaki bighairi hisab dengan tanpa perhitungan. Kita ulangi. Zuyyina telah dihiasi lilladzina kafaru bagi orang-orang kafir al hayatud dunya kehidupan dunia wa yaskhuruna dan mereka memandang rendah minalladzina amanu dari orang-orang yang beriman walladzina taqau dan orang-orang yang bertakwa fauqahum di atas mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat. Wallahu dan Allah yarzuku dia memberi rizki mayyasha'u kepada orang yang dia kehendaki bighairi hisab dengan tanpa perhitungan. Coba diulangi lagi bersama-sama ya. Langsung terjemahnya dari awal tadi dari 209. Langsung terjemahnya. Maka jika kalian tergelincir dari sesudah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayo, tidaklah mereka menanti kecuali apabila Allah datang kepada mereka dengan naungan yaitu minal gomami diantaranya adalah al-gomam yaitu apa? Awan. Al-gomam itu awan yang bisa menutupi sinar apa? Sinar matahari. Ada yang mengatakan al-gomam yang warnanya putih itu yang gomam. Wal malaikatu dan para malaikat wa qudiyal amru dan diputuskannya urusan wa ilallahi dan kepada Allah dikembalikanlah segala urusan. Lanjut, tanyakanlah kepada Bani Israel berapakah yang kami berikan kepada mereka dari ayat yang jelas dan barang siapa yang mengganti nikmat Allah dari sesudah apa-apa yang telah datang kepadanya maka sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Lanjut, dihiasi bagi orang-orang yang telah kafir tentang kehidupan dunia dan mereka memandang rendah dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa di atas mereka pada hari kiamat dan Allah memberi rizki pada orang yang ia kehendaki dengan tanpa perhitungan, Ya, kita urai isim fi'il hurufnya ya. Fa in zalaltum, fa ini namanya huruf. Huruf. Hurufnya huruf apa? Nah, kalau menyambungkan dengan ayat sebelumnya, maka namanya huruf ataf. In zalaltum. In ini juga huruf. In ini juga huruf. Nah, karena nanti ketemu kata fa, maka innya namanya huruf syarat. Nah, zalaltum ini namanya fi'il apa tadi? Namanya fi'il madhi. Ciri fi'il madhinya apa, Pak? Ciri fi'il madhinya adalah berakhiran apa? Berakhiran tum. Ya, berakhiran tum. Berarti kalimat za laltum
itu berarti polanya apa? Fa'altum. Fa'altum. Zalaltum, fa'altum. Ini za, lal, sukun, kemudian tum, nah, sama. Fa'altum, zalaltum. Tetapi ini, kalau tidak ada kalimat tum, ya, nggak ada tum, maka lamnya digabung jadi satu. Maka nanti jadinya zalaltum itu kalau domirnya huwa, itu bunyinya adalah zalla. Aslinya zalala. Ini kan sama nih. Lamnya ada dua. Ketika ada huruf yang mudhoaf seperti ini, hurufnya sama seperti ini, maka harus apa tuh? Harus diidghamkan. Misalnya ada kalimat dzalala. Maka berubah menjadi apa? Berubah menjadi dhalla. Misalnya ada kalimat madada. Maka berubah menjadi madda. Ini namanya secara hukum namanya binanya namanya mudhoaf. Kalimat yang antara ain dan lam fi'ilnya itu hurufnya sama. Itu makanya zalla zalla zallu zallat zalata zalalna zalalta zalaltuma zalaltum zalalti zalaltuma zalaltunna zalaltu zalalna. Itu nanti jangan bingung ketika ada kalimat zalla sama zalala. Itu sama kalimatnya, sama-sama mengikuti pola apa tadi? Sama-sama mengikuti pola fa'altum. Mengikuti pola fa'altum atau fa'ala. Mim ba'di, kemarin sudah ya. Min namanya huruf jar. Ba'di berarti isim. Ba'di berarti apa? Isim. Nah, setiap ada huruf jar, isim setelah huruf jar itu pasti diakhiri dengan apa? Dengan kasroh. Nah, ba'di ma itu bisa dikatakan mudhof ilaih, Pak. Karena kalau nggak ada ma, pasti bunyinya mim ba'din, pasti kasroh. Nah, kasrohnya tanwin. Ya. Mim ba'di ma. Ja'at berakhiran tak sukun, maka menandakan kalau ja'at ini namanya fi'il madhi. Namanya fi'il madhi. Nah, sekarang fi'il madhi ja'at, polanya apa? Wazannya apa? Kenapa? Ja'a pastikan dia mengikuti polanya kan harusnya apa? Fa'ala. Ya Pak ya? Ja'a pasti polanya apa? Fa'ala. Nah, ini ada permasalahan nih. Kalimat ja'a harokatnya cuma 2, sedangkan polanya harokatnya berapa? 3. Pasti ini ada perubahan dari kalimat ja'a mengikuti pola fa'ala. Maka kalimat yang tengah ini, huruf yang tengah ini harus dihidupkan. Yaitu apa? Asalnya adalah jaya'a. Nah, ini baru benar. Baru benar mengikuti pola
fa'ala. Nah ternyata kalimat ja'a ini itu enggak ada. Di Quran mau dimanapun enggak ada Pak Haji. Cari itu kok. Ini saya kasih 1 miliar cariin kalimat ja'a, enggak bakalan ketemu. Memang enggak ada. Nah kalau model seperti ini nanti dirubah menjadi jaya'a, dirubah menjadi jai'a dulu. Caranya ngerubah. Dirubah, disukunkan dulu yaknya. Caranya jai'a. Nah ini ada harokatnya fathah. Tapi ketemu apa? Ketemu ya sukun. Kan enggak apa namanya? Enggak cocok. Maka ya sukun ini harus diganti dengan huruf ilat yang cocok dengan a. Maka terus kemudian apa? Diganti dengan alif menjadi ja-a. Nah, kalau a sendirian itu enggak usah pakai alif bengkok, enggak usah. Ja-a. Ja-a aslinya apa? Jaya-a. Bikin tebak-tebakan. Coba cariin kalimat jaya-a. Saya kasih 1 miliar. Dia udah tahu, udah enggak ada. Yang ada apa? Ja-a. Makanya karena semua kalimat fi'il mandi yang 3 huruf itu mengikuti pola yang sama, yaitu fa'ala, maka harus dicarikan aslinya. Misalnya ada lagi nih Pak Haji, misalnya ada kalimat kola. Kola ini juga harus mengikuti pola fa'ala. Kalimat apa? Kola mengikuti pola fa'ala. Rumusnya sama kayak tadi. Kalimat kola, harokatnya ada 2. Sedangkan kalimat fa'ala, harokatnya ada 3. Ini kan enggak nyambung, Pak. Maka terus kemudian dicarikan aslinya. Aslinya itu apa? Kalimat kola. Aslinya adalah koula, ya kan? Aslinya kowala. Itu. Nah, kowala, cara ngerubahnya gimana? Pertama, wa-nya disukunkan menjadi apa? Koula, disukunkan dulu. Setelah disukunkan, ada wawu sukun sebelumnya fathah. Enggak pas kan Pak ya? Akhirnya terus apa? Wawu sukun ini dirubah menjadi apa? Alif. Kenapa alif yang dipilih? Karena sebelumnya harokatnya fathah. Maka menjadi apa? Kola. Nah, ini udah kepake nih pola. Nah, sekarang untuk menentukan kapan iya, kapan wa. Dan tadi kan jaya-a, ini kok kowala. Kenapa bukan koyala? Taunya dari mana, Pak? Taunya dari? Ya dari situ. Taunya dari mana? Dari situ. Dari situnya dari mana? Dari aslinya. Dari aslinya. Maksudnya ada kalimat jita. Jita. Kenapa kok ji? Kenapa enggak juta? Oh, karena aslinya jaya-a. Kenapa kalimat kola bukan kilta, tapi kulta? Kenapa dhamma? Oh, karena aslinya ada wawu. Biasanya kalau udah kayak begitu bingung. Oh iya. Oh iya tapi bingung. Ngomongnya sih oh iya. Padahal bingung. Ja'a ya, ja'a adalah fi'il madhi. Al-bayyinatu, al-bayyinatu. Ini isim. Tanda isimnya adalah alif lam. Dia berupa jamak, tanda jamaknya alif sama ta ini. Jadi kalimat al-bayyinatu itu adalah isim jamak. Ya, isim jamak.
Karena ini ada alif dan ta, jamaknya mu'annas. Isim jamak mu'annas. Fa'lamu, fa'nya adalah huruf. Fa'nya adalah apa? Huruf. Fa'nya huruf. Sedangkan kalimat i'lamu, ini namanya apa tadi? I'lamu namanya fi'il amar. Fi'il amar yang domirnya adalah antum. Domirnya antum. Ya, jadi nanti tabelnya begini tabelnya. Ini fi'il amar ya, tabel fi'il amar. Fi'il amar itu kan cara membuatnya kemarin gimana Pak? Diambilkan dari bentuk fi'il mudhari. Nah, fi'il amar. Fi'il amar itu apa sih Pak? Kata perintah. Itu ya. Fi'il amar itu domirnya cuma 6. Kan kalau yang lain kan 14. Khusus fi'il amar berapa? 6. Itu hanya dimulai dari anta. Anta, terus kemudian antuma, terus kemudian yang ketiga antum. Anta, antuma, antum, terus kemudian anti, antuma, antunna. Ini nanti saya rapikan dulu nih. Antunna. Fi'il amar itu domirnya cuma berapa? 6. Ada yang protes, itu kan sama Pak. Antuma, antuma, ya sudah 5 enggak apa-apa. Kayak gitu aja repot. Ya kan? Sama, antuma, antuma itu sama. Ya, ngurang-ngurangin. Ya enggak mau 6, maunya 5, ya enggak apa-apa 5. Anta, antuma, antum, anti, antunna kalau 5. Antumnya 1 aja. Nah, misalnya ada kata i'lam. I'lam. Kalau huruf terakhirnya sukun, i'lam, maka yang dimaksud adalah anta. Maksudnya i'lam itu artinya ketahuilah. Kalau anta berarti apa? Kamu. Berarti kamu ketahuilah. Nah, kalimat yang berakhiran sukun ini, ketika saya taruh di bawahnya, i'lam, alif yang ada di sini, nih Pak. Kemudian saya taruh di sini. Nih, caranya. Antuma, alif kan, antuma kan huruf terakhir ada apa? Ada alifnya. Antuma, alif kan. Maka ketika fi'il amar juga begitu, aslinya i'lam menjadi i'lama. Ya. I'lam berasal dari atasnya, alifnya yang saya kotakin ini, alifnya yang ini, itu berasal dari alif yang ada di kalimat antuma ini. Maka pelakunya menjadi 2. Kalau i'lam, ketahuilah kamu. Kalau i'lama, ketahuilah kamu berdua. Kamu berdua. Nah, kalau tum, ya, ini yang tadi di ayat, i'lam dulu. Nah, jamaknya bukan tum tapi wawu sama alif. Berarti apa? Bunyinya i'lamu. Nah, wawu alifnya inilah yang menunjukkan kalau pelakunya antum, pelakunya jamak. Jadi i'lam, i'lama, i'lamu.
Kalau anti, ya kalau anti, tulisannya tetap Pak, tetap i'lam juga. Pokoknya berawal dari kalimat i'lam. Kalau anti, tinggal ditambah ya. Berarti i'lami. Antuma sama kayak tadi. Awalnya i'lam dulu. I'lam. Nah, karena antuma berakhiran alif, maka alifnya kita taruh. Ya. Berarti i'lama. Kemudian antunna, kalian wanita, tetap bunyinya tetap diawali dengan kata i'lam dulu. Nah, non yang ada ini, antunna, non yang ada, kita pindahkan ke non sini. Nonnya aja. Berarti bunyinya i'lamna. I'lam, ketahuilah kamu, laki-laki satu, antuma, i'lama, i'lamu, i'lami, i'lama, i'lamna. Ini namanya fi'il apa? Namanya fi'il amr. Namanya fi'il amr. Nanti kita rapikan, ini kan baru coret-coretan. Nah, misalnya lagi, misalnya ada kalimat idhab. Ini fi'il apa? Fi'il amr. Ya jelas fi'il amr, lagi bahas fi'il amr ya kan. Fi'il amr. Idhab. Ya. Kalau berakhiran sukun, tadi pelakunya apa? Pelakunya adalah anta. Betul, anta. Pelakunya anta. Coba rubahlah menjadi pelakunya itu antum. Berarti antum. Nah, caranya kalimat idhab diturunkan dulu. Idhab, kalau tum itu berarti wawu alif. Berarti tinggal tambahi wawu alif di sini. Berarti idhabu. Nah, supaya kita nyambung dengan bentuk fi'il mudhari', coba kita rubah kalimat idhabu itu kita rubah menjadi fi'il mudhari'. Caranya gimana? Nah, fi'il mudhari' itu berawalan anita. Ya, iya. Pokoknya iya dulu misalnya, terus kemudian dal, ha, ba. Kan gini ya, Pak? Yad, ha, bu. Karena ini wawu alif ditambahi wawu nun. Apa bunyinya? Yadhabuna. Sekarang coba dirubah. Yadhabuna, ubahlah menjadi fi'il amr. Caranya gimana tadi? Ya-nya dihilangkan, ya kan? Terus diganti dengan apa? Alif, karena hurufnya mati. 1, 2, 3, fathah berarti kasroh. Idhabuna. Fi'il amr itu huruf terakhirnya bukan wawu nun tapi apa? Wawu alif. Nunnya dihilangkan, wawunya ditambah dengan alif. Ini sama enggak? Sama. Ini namanya fi'il apa? Amr. Fi'il yang menunjukkan kata perintah. Nah, nanti untuk fi'il amr nanti kita ulang lagi. Nah, saya rapikan dulu ininya, slide-nya. Annallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Anna itu huruf.
Allah itu isim. Karena setelah anna pasti isim. Isim, azizun juga apa? Karena sifat dari Allah berarti isim, hakimun juga apa? Juga isim. Gitu ya. Dah cukup ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti untuk ayat-ayat yang lain ya dicoba sendiri ya Pak ya, enggak harus semuanya. Ya. Sampai ayat 212 ya, 212. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.